Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita kali ini adalah mengenai jenis-jenis suaian. Jenis-jenis suaian. Pada gambar, kita bisa melihat bagian diagram daerah toleransi pada macam-macam suaian. Yang pertama adalah suaian longgar, kemudian suaian pas, dan yang ketiga adalah suaian paksa. Dua benda yang berhubungan mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda sebelum dirakit. Perbedaan ukuran yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu dari pasangan ini disebut dengan suaian, tergantung dari kedudukan masing-masing. Daerah toleransi dari lubang atau poros terdapat 3 jenis suaian, yaitu suaian longgar atau clearance fit, kemudian suaian pas atau transition fit, dan suaian paksa atau interference fit. Sistem satuan lubang dan sistem satuan poros. Dua sistem suaian dapat digunakan pada sistem ISO terhadap garis nol, yaitu garis dengan penyimpangan nol, dan merupakan ukuran dasar. Dua sistem tersebut adalah sistem satuan lubang dan sistem satuan poros. Pada sistem satuan lubang, penyimpangan bawah dari lubang diambil sama dengan nol, sedangkan pada sistem satuan poros, penyimpangan atas diambil sama dengan nol. Lubang atau poros semacam ini masing-masing disebut lubang dasar dan poros dasar. Seperti ditunjukkan pada gambar, kita bisa melihat contoh-contoh sistem satuan poros dan contoh-contoh sistem satuan lubang. Pada sistem lubang dasar, poros dengan berbagai penyimpangan disesuaikan pada lubang dasar, dan pada sistem poros dasar sebaliknya. Sistem lubang dasar lebih umum dipakai daripada sistem poros dasar, oleh karena pembuatan lubang lebih sukar daripada membuat poros. Lagi pula, alat ukur lubang atau plug Gauss lebih mahal daripada alat ukur poros. Lambang untuk toleransi, penyimpangan, dan suaian. Untuk memenuhi persyaratan untuk bagian-bagian tunggal dan suaian, sistem ISO untuk limit dan suaian telah memberikan suatu daerah toleransi dan penyimpangan yang menentukan posisi dari toleransi tersebut terhadap garis nol untuk tiap ukuran dasar. Pada gambar ini kita bisa melihat masing-masing kedudukan dari macam-macam daerah toleransi untuk suatu diameter atau poros lubang tertentu. Kedudukan daerah toleransi terhadap garis nol yang merupakan suatu fungsi dari ukuran dasar dinyatakan oleh sebuah lambang huruf dalam beberapa hal dengan 2 huruf, yaitu huruf besar untuk lubang dan huruf kecil untuk poros. Lambang H besar mewakili lubang dasar dan lambang H kecil mewakili poros dasar. Sesuai dengan ini, jika lambang H besar dipakai untuk lubang, berarti sistem lubang dasar yang dipakai. Nilai toleransi ditentukan oleh tingkat toleransi. Toleransinya dinyatakan oleh sebuah angka yang sesuai dengan angka kualitas. Dengan demikian, ukuran yang diberi toleransi didefinisikan oleh nilai nominalnya, diikuti oleh sebuah lambang yang terdiri dari sebuah huruf, kadang-kadang 2 huruf, dan sebuah angka. Contoh 45G7.
Ini berarti bahwa diameter poros adalah 45 mm, suaian longgar dalam sistem lubang dasar dengan nilai toleransinya dari tingkat IT 7, gabungan antara lambang-lambang untuk lubang dan poros menentukan jenis suaian. Sebagai contoh, yang pertama untuk lubang disimbolkan dengan H besar, untuk poros disimbolkan dengan G kecil. Jadi suaiannya adalah suaian longgar dalam sistem lubang dasar. Kemudian yang kedua, untuk lubang disimbolkan dengan H besar dan poros disimbolkan dengan M kecil. Jadi suaiannya adalah suaian pas dalam sistem lubang dasar. Kemudian yang ketiga, untuk lubang disimbolkan dengan R besar dan poros adalah H kecil, maka suaiannya adalah suaian paksa dalam sistem poros dasar. Sebuah suaian dinyatakan oleh ukuran dasar, disebut juga ukuran nominal, yang sama untuk kedua benda, diikuti oleh lambang yang sesuai untuk tiap komponen. Lambang untuk lubang disebut pertama, contohnya 45 H8 garis miring G7. Bisa juga dituliskan 45 H8 minus G7 atau 45 H8 per G7. Suaian untuk tujuan umum. Kombinasi lambang dan kualitas untuk lubang dan poros yang menentukan suaian untuk tujuan umum. Beberapa negara telah membuat standar nasional. Perlu dicatat bahwa tingkat lubang lebih besar daripada tingkat poros, karena lebih mudah membuat lubang daripada membuat poros. Untuk suaian paksa hanya dapat dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi. Kita sampai pada tugas kita. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suaian. Yang kedua, sebutkan 3 jenis suaian daerah toleransi dari lubang atau poros. Yang ketiga, apa yang dimaksud sistem satuan lubang dan sistem satuan poros. Yang keempat, apa yang dimaksud dari simbol 50H5. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dari simbol 50H5 per G4. Demikian materi kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.